Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mahmuda Mitra Anjarani, mahasiswa program Magister, Departemen Teknik Elektro Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari tugas dari mata kuliah Sistem Monitoring Cerdas dan Rekayasa Data. Pada tugas akhir perkuliahan ini, kami diminta untuk membuat sistem monitoring dari materi-materi di perkuliahan yang sudah kami pelajari. Di antaranya adalah materi Home Assistant, IO Broker, dan MQTT. Nah, pada proyek ini saya akan membuat sebuah monitoring ruangan. Di sini menggunakan hardware-nya yaitu ESP32 dan sensor DHT11. Di sini merupakan wiring diagram yang digunakan pada proyek ini. Di sini komponen-komponennya yang dibutuhkan adalah ESP32, kemudian DHT11, aplikasi software Arduino IDE, kemudian ada papan breadboard, dan jumper melt-to-melt. Nah, di sini konfigurasinya adalah pada DHT11, di sini ada bagian VCC, ground, dan data. Nah, di sini bagian VCC dari DHT11 akan dihubungkan dengan GPIO-nya SP32 untuk input tegangannya yaitu 3,3 volt, dan ground-nya disambungkan dengan pin ground. Kemudian untuk pembacaan datanya dari DHT11 ini akan dihubungkan dengan GPIO 15 atau pin 15 dari ESP32. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian coding di software Arduino. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pembuatan coding untuk pembacaan data dan pengiriman data. Di sini kita menggunakan software Arduino IDE. Di sini kita mendeklarasikan library yang digunakan yaitu Wi-Fi, PubSub Client, kemudian software yang digunakan yaitu DHT11. Di sini pin yang digunakan adalah DHT pin 15. Nah, kemudian di sini adalah konfigurasi untuk koneksi dengan Wi-Fi. Di sini menggunakan SSID dan password berikut. Kemudian di sini saya menggunakan MQTT servernya adalah broker.mqttdashboard.com. Sebelumnya saya sudah mencoba untuk membuat sistem ini pada server Ubuntu ID Cloud. Semuanya sudah terprogram, namun masih terdapat kendala dalam pengiriman data ke IP address dari si MQTT server ini. Jadi di sini saya menggunakan MQTT di Windows. Selanjutnya di sini masih pembacaan data untuk koneksi dengan Wi-Fi. Kemudian di sini untuk memastikan koneksinya. Selanjutnya di sini apabila sedang melakukan koneksi akan tampil attempting MQTT connection. Apabila gagal maka akan tampil failed, try again in 5 seconds. Kemudian di sini akan masuk ke program utamanya, pembacaan data sensor. Di sini pembacaan data humidity, kemudian temperatur, dan di sini data dari temperatur maupun dari kelembapan atau humidity akan dikirimkan ke topik di MQTT server, yaitu akan masuk ke topik ESP32 MQTT temp untuk temperatur dan ESP32 MQTT humi untuk data kelembapan. Nah, setelah kita membuat
codingan di Arduino ini, kita akan membuat desain dari Node-RED. Di sini merupakan desain dari Node-RED yang saya buat. Di sini seperti yang tadi saya bilang, pembacaan data dari sensor DHT11 oleh Arduino, oleh ESP32 maksud saya, akan dikirimkan ke MQTT server. Di sini akan masuk ke topik untuk suhu ESP32 MQTT temp, dan untuk kelembapan akan masuk ke ESP32 MQTT HUMI. Di sini masing-masing akan ditampilkan pembacaan datanya, dan di sini akan ditampilkan bentuk grafiknya. Nah, di sini saya juga mendesain pembacaan waktu secara real time dan juga tanggal. Nah, apabila sudah di setting seperti ini, bisa kita deploy. Setelah memastikan desain dari dashboard Node-RED kita, selanjutnya kita bisa melihat hasilnya itu dengan mengklik bagian berikut ini. Nah, di sini nanti sebenarnya akan tampil dashboard yang sudah kita buat. Namun di sini tampil seperti ini berarti Node-RED dari sistem belum aktif. Jadi di sini kita harus mengaktifkan Node-RED terlebih dahulu. Di sini saya akan memanggil command prompt. Selanjutnya mengetik Node-RED untuk mengaktifkan Node-RED. Nah, di sini sudah terlihat Node-RED sudah mulai aktif. Selanjutnya kita refresh. Nah, di sini tampil hasil desain dashboard yang kita buat. Dari sini, setelah kita klik ini akan tampil berikut. Namun ini juga bisa ditampilkan dengan mengetikkan address itu IP lokal kita, kemudian /2180/UI. Namun bisa dengan simple kita mau klik bagian di sini. Nah, di sini sudah tampil desain yang saya buat seperti yang tadi. Di sini ada grafik dari pembacaan suhu, kemudian di sini ada gauge-nya untuk parameter suhu. Di sini juga nanti akan tampil grafik untuk kelembapan, dan di sini gauge untuk kelembapan. Kenapa tampilannya masih seperti ini? Karena di sini belum ada data yang terkirim. Jadi karena Arduino-nya belum tersambung dengan koneksi internet, jadi tidak ada pengiriman data. Untuk itu saya akan mengaktifkan ESP32-nya. Untuk mengecek koneksinya, kita bisa lihat di serial monitor. Di sini jika kita melakukan booting, reboot, maka terlihat koneksi ke Wi-Fi terlebih dahulu. Nah, di sini sudah terlihat bahwa ESP32 sudah tersambung dengan Wi-Fi. Kemudian di sini terlihat attempting MQTT connection connected, berarti sudah terhubung dengan MQTT server. Dan di sini terlihat pembacaan data temperatur dan humidity. Nah, kita bisa melihat hasilnya. Nah, di sini sudah tertampil hasil pembacaannya. Suhu di sini 28,9 dan kelembapannya 85%. Kita cocokkan dengan di sini sudah sesuai. Nah, berarti di sini hasil sistem yang dibuat sudah dapat berjalan dengan baik.
Sekian presentasi tugas monitoring dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.